Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Yuk kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Peta konsep ini untuk mengetahui apa saja sih yang akan kita bahas pada tema nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ada 3 poin. Yang pertama, makna dan keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, analisis Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak ia lahir sampai liang lahat. Keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, menuntut ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, menuntut ilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Yang kelima, menuntut ilmu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang keenam, orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu wajib dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, hukum menuntut ilmu fardu kifayah, berlaku untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksata, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu mengenai tata cara beribadah, dan lain sebagainya.
ayat-ayat yang menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan. Yang pertama, dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan tersebut dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran Islam dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat